Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya adalah Herianto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Artis Hadi Bangkara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan modul aksi nyata 2-3, yaitu tentang supervisi akademik. Dan tentu pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat bernama Bapak Diki. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Diki. Ya, baik, berarti tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah sebetulnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan serta refleksi serta evaluasi untuk kegiatan kita. Apakah selama pembelajaran ini ada yang kurang atau tidak, dan kita akan perbaiki sama-sama tentang itu. Jadi kita laksanakan sih Pak. Ya tentunya tujuan akhirnya adalah kita pembelajaran yang berpihak kepada murid nantinya. Nah, lalu kegiatan kita pada hari ini kita masuk ke tahap yang namanya praobservasi. Nah, praobservasi ini diharapkan nanti Pak Diki bisa mempersiapkan dan diprediksi ketika mengajar nanti Pak Diki. Itu ya Pak Diki ya? Iya. Oke. Baik, Pak Diki, ketika nanti tahap observasi Pak, atau ketika saya sedang melakukan proses supervisi akademik, pelajaran apa Pak yang nanti bisa kita observasi Pak? Baik Pak Eri, untuk pelajarannya saya mengambil di mata pelajaran matematika Pak Eri. Nah, materi nanti kan tadi ajarkan apa nih Pak Diki? Untuk materinya di kelas 12 Pak Eri, itu untuk materi turunan fungsi aljabar. Nah, tujuan dari pembelajarannya apa nih Pak yang nanti? Untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan sama turunan fungsi aljabar. Oke, baik Pak Diki, tadi materinya sudah disampaikan, lalu tujuannya pun juga sudah disampaikan Pak Diki. Apa nih Pak yang ingin Pak Diki kembangkan sebetulnya dari tujuan pembelajaran ini Pak dari anak-anak Pak Diki? Ya, baik Pak Eri, untuk area pengembangan yang tidak saya capai, yang pertama itu adalah pemecahan masalah Pak Eri atau problem solving. Jadi nanti siswa diharapkan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan materi yang kita dipelajari. Yang kedua itu ada keaktifan siswa Pak Eri. Jadi diharapkan siswa itu dapat aktif untuk bertanya. Jadi siswa tidak pasif di belakang, tapi diharapkan nanti untuk aktif untuk bertanya, untuk memperhatikan guru pada saat menjelaskan dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kemampuan berbicara di depan umum Pak Eri. Jadi nanti diharapkan siswa berlatih untuk menyampaikan atau menjelaskan hasil dari diskusi itu di depan kelas. Yang menuntut untuk siswa itu untuk percaya diri Pak Edi. Bagus sekali Pak Diki, area pengembangan yang akan Pak Diki gali dari pelajaran itu seperti apa Pak Diki. Nah Pak, untuk mencapai itu Pak, strategi apa nih Pak yang Pak Diki akan gunakan Pak? Ya, untuk strategi yang saya gunakan yang pertama tentunya ada model pembelajaran yang Pak Edi ya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah PBL atau Problem Based Learning. Dari beberapa permasalahan kontekstual yang terkait dengan materi turunan fungsi aljabar itu diselesaikan dan diskusikan dengan anggota kelompoknya dan dipresentasikan di depan. Oke, baik. Nah, ini Pak, untuk ketika mempresentasikan di depan, apakah ada media yang digunakan Pak Diki? Untuk media yang digunakan, saya menggunakan APD. APD yang saya gunakan yang pertama ada timer waktu, lalu yang kedua ada spin wheel. Spin wheel di sini digunakan untuk kelompok mana saja yang pertama untuk masuk ke depan. Untuk timer waktu, ketika anak itu menjelaskan atau mempresentasikan di depan, saya berikan waktu agar tidak melebihi dari waktu. Baik, tidak anak nanti diberikan sebuah APD file yang akan dikerjakan mereka sebagai problem solving mereka ya Pak ya. Setelah itu mereka akan presentasikan di depan anak-anak luar biasa Pak. Oke, tadi kalau misalnya nanti boleh tahu nanti ketika kita akan supervisi observasi, masuk ke observasi di hari apa Pak dan di jam berapa Pak ini bisa? Ya, untuk observasinya itu nanti di hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 di jam ketiga dan keempat dari yaitu di jam 8.30 sampai 9.50. Oke, baik Pak Diki, tahap praobservasi seperti ini Pak. Jadi saya ulangi lagi bahwa akan ada tahap selanjutnya Pak, yaitu tahap observasi yang nanti saya akan hari Jumat Pak ya, akan masuk kelas Pak Diki izin. Terus kan juga nanti setelah tahap observasi kita ada tahap pasca observasi Pak. Nanti kita akan diskusi dengan pembimbing praktek saya Pak. Nanti kita bertiga dengan pembimbing praktek, Pak Diki dengan saya untuk masuk ke tahap
pasca observasi. Baik Pak Diki, terima kasih Pak. Semoga harapan baik Bapak ketika mengajar nanti tidak tercapai. Sampai ketemu lagi di hari Jumat Pak. Terima kasih banyak Pak Diki. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, demikian proses pra-observasi yang tadi sudah saya lakukan bersama Pak Diki. Nanti setelah ini kita akan masuk ke tahap observasi, lalu pasca observasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Oke, gimana kabar hari ini? Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Esli sama lagi Mbak. Esli sama Lepingga. Kemana? Esli sama Lepingga? Sakit. Sakit. Dari hari ini atau kemarin? Hari ini. Oke, hari ini. Ya, kita doakan ya, semoga Esli sama Lepingga semoga cepat sembuh. Ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Sebelum keturunan fungsi kita membahas apa? Limit. Kayak membahas apa coba? Limit. Oke, itu ya, membahas limit fungsi aljabar. Oke, limit fungsi aljabar. Di limit kemarin ada apa aja? Coba. Ada fungsi. Ada fungsi, terus ada apa lagi? Ayo. Dibantu sama teman. Oke, yang lain apa? Coba Luki. Ya, limit. Kemarin belajar apa aja? Limit. Fungsi tadi udah coba. Situ. Ada banyak limit. Jenisnya apa aja tuh kemarin limit itu? Ya, limit mendekati 0. Setelah itu limit mendekati infinite. Oke, setelah itu limit mendekati apa? Oke, mendekati suatu bilangan. Nah, hari ini kita lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita diharapkan nanti peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan mengenai turunan fungsi aljabar di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti kelompok 1 sampai kelompok 4. Karena di sini jumlahnya ada berapa? Berarti totalnya 16. Oke, 16 dibagi 4 berarti berapa? 4. Ya, jadi nanti setiap satu kelompok berisi 4 siswa. Oke. Untuk kelompoknya nanti Bapak urutkan dari Erik ya, kelompok 1 Erik ke belakang, kelompok 2 nanti Niko, kelompok 3 Luki, dan kelompok 4-nya Jobar. Ya, oke. Ada yang kemarin malam sudah belajar mungkin turunan fungsi aljabar. Oke, ada yang sudah belajar belum tentang turunan fungsi aljabar itu apa toh? Belum. Ada yang sudah? Tristan sudah belum Tristan? Fx plus H min Fx per H. Nah, ini adalah turunan pertama fungsi. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini kalau menggunakan cara melihat dari hasil pembahasannya tadi, ya. Di awal tadi Bapak membagi kelompok ya tadi ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Bapak minta kalian duduk dulu ya, duduk dulu di kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan disusun dulu kelompoknya. Siap, Bapak yang mau maju ke kelompoknya Aminah ya. Ya, kelompoknya silakan maju ke depan. Semoga catatannya boleh nggak? Ya, boleh. Silakan dihapus. Kita mulai. Teman-teman yang di belakang merhatiin ya, teman yang
Taruh presentasi ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Pak Diki dan teman-teman. Kali ini kami ingin menjelaskan salah satu soal yang diberikan Pak Diki. Soalnya adalah jumlah penduduk kota Jakarta atau T tahun dari sekarang ditaksir dan bisa dinyatakan oleh fungsi berikut. N sama dengan 50.000 ditambah 20.000 per T plus 2 kuadrat. Pertanyaannya, berapa perkiraan jumlah penduduk kota Jakarta dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan datang? Oke, jadi untuk penjelasan jawabannya, jadi di sini kita menggunakan dan menerapkan materi limit untuk soal cerita ini. Tadi di soal ceritanya diketahui ada fungsi n-nya yaitu 50.000 plus 20.000 per t plus 2 kuadrat. Nah, t-nya itu tak hingga, kenapa? Karena di soal itu nggak dikasih tahu spesifik waktunya itu kapan, berapa tahun atau berapa bulan. Jadi cuma dikasih tahu waktunya sangat lama. Jadi kita bisa simpulkan t-nya itu mendekati tak hingga. Kita tinggal masukin ke rumus limitnya, jadi limit t mendekati tak hingga 50.000 plus 20.000 plus per t plus 2 kuadrat. Nah, yang persamaan t plus 2 kuadrat ini kita bisa jabarkan supaya nanti kita bisa hitung. Jadinya t plus 2 kita menerapkan perkalian pelangi, jadi t kali t kuadrat, t kali 2 tambah 2t tambah 2 kali t 2t 2 kali 2 tambah 4. Jadinya t kuadrat 2t tambah 2t hasilnya adalah 4t plus kita bisa tulis dari sini limit t mendekati tadi 50.000 tambah 20.000 per t kuadrat plus 4t plus 4. Kalau pakai rumus limit tak hingga kan kita harus cari pertama pangkat tertinggi dari bilangannya. Yang pangkat tertinggi itu yang t kuadrat. Kita tinggal bagi setiap bilangan di dalam kurung ini sama t kuadrat. Jadi limit t mendekati tak hingga 50.000 ini nggak perlu kita bagi sama t kuadrat karena bilangan ini ada di luar yang kurungnya. Tambah 20.000 per t kuadrat yang pangkat tertinggi per t kuadrat tambah 4t per t kuadrat tambah 4 per t kuadrat. Saya mendekati tadi 0 per 1 plus 0 plus 0 sama aja sama dengan 0 per 1 hasilnya adalah 0. Sehingga limit saya mendekati tadinya 50.000 plus 0. Hasil akhirnya adalah 50.000. Jadi perkiraan jumlah penduduk kota Jakarta adalah 50.000 penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik ya. Kelompok Olinda sudah menjelaskan ya dengan BC terkait dengan soal nomor berapa tadi Olinda? 4. Soal nomor 4 yaitu mengenai jumlah penduduk di kota Jakarta yaitu dengan menggunakan pendekatan limit. Oke, mungkin dari anggota kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menanyakan terkait yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Olinda. Saya namanya Erik, silakan Erik ditanyakan. Dari soal ini itu kan ada yang dibagi T. Kenapa hasil dari bagi T itu 0? Ini ya. Ya itu. Ini kenapa saya 0? Ini. Karena dari angka 20.000 ini juga nggak ada variabel t-nya. Jadi sedangkan kalau yang t kuadrat per t kuadrat itu ada variabel t-nya. Jadi kita bisa coret, sedangkan kalau ini tuh nggak ada, artinya hasilnya tuh Oh gitu. Baik, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya Erik ya. Tadi pertanyaannya ketika ya 20.000 ini dibagi dengan t kuadrat ya
untuk T-nya itu adalah mendekati tak hingga. Nah, kita tahu bahwa ketika kita substitusikan kayak 20.000 dibagi dengan tak hingga kuadrat. Tak hingga itu kan berarti tidak tahu banyaknya ada berapa ya. Misalnya 20.000 ini dibagi dengan banyaknya nggak tahu. Sampai berapapun nggak tahu, pasti hasilnya 0,0000 sekian. Makanya dibulatkan. Alasannya kenapa bisa hasilnya 0? Alasannya itu karena dibagi dengan tak hingga banyaknya tidak tahu. Ya, makanya di sini 20.000 dibagi dengan T kuadrat, hasil substitusinya dari T adalah tak hingga adalah 0. Ya, jadi hasilnya adalah 0/1 sama dengan 0, ya, 50.000. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari anggota kelompok lain? Ya, tidak ada ya, Bapak rasa cukup ya. Silakan untuk kelompoknya Linda boleh duduk ke belakang. Hari ini untuk pembelajarannya Bapak cukupkan ya. Semua anggota kelompoknya sudah mempresentasikan. Nanti silakan kalian pelajari kembali, mungkin di buku paket ada latihan-latihan soal ya. Nanti silakan untuk dicoba. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Selamat pagi. Berdiri. Salam. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ketemu lagi dengan kami, saya pribadi Herianto dan rekan saya, rekan Pak Diki. Pada tahap ini kami akan mempraktekkan tentang proses yang namanya pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah Pak Diki lakukan dan saya kebetulan sebagai supervisor ya. Selamat siang Pak Diki. Ya, selamat siang Pak Edi. Pak Diki, proses observasi kemarin sudah berjalan Pak. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Pak Diki lakukan nih, perasaannya gimana nih Pak Diki? Ya, baik Pak Eri. Tentunya untuk perasaan, tentunya lega dan senang ya. Karena jika boleh jujur, diperhatikan pada saat mengajar dan sangat berbeda untuk rasanya adanya supervisi ini. Terus Pak Diki kemarin tuh rencana tujuan pembelajaran Pak Diki apakah tercapai semua Pak indikator-indikatornya? Ya, tentunya sudah tercapai Pak Eri. Anak-anak pun antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan kelompok masing-masing. Iya. Kemarin juga saya memperhatikan anak-anak sangat antusias Pak ya. Tidak biasanya Pak matematika itu seperti ini, karena matematika menjadi momok semua orang Pak Diki ya. Tapi dengan kemarin Pak Diki mengajar di kelompok-kelompokan seperti itu, wah itu keren banget sih Pak Diki. Nah Pak, tindak lanjutnya Pak setelah supervisi ini apakah ada yang harus Pak dikembangkan kembali Pak? Ya, tentunya ada Pak Eri. Tentunya saya harus meningkatkan kompetensi saya sebagai guru agar berkepihakan kepada murid dapat tercapai. Oke. Baik, thank you Pak Diki. Semoga rencana dan tujuan baik Pak Diki bisa tercapai. Semoga di pembelajaran selanjutnya semakin keren lah intinya gitu Pak Diki ya. Karena saya perhatikan keren banget sih Pak Diki. Baik Pak Diki, thank you atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang Pak Diki.